Pemirsa, Suara Metropolitan kembali hadir menyapa Anda pada hari ini bersama saya Fitri Novitasari menyajikan berita-berita akurat dan terpercaya. Berikut informasi berita selengkapnya. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang kembali menggelar kajian reboan pada Rabu 1 April 2026 sebagai upaya mendorong integrasi pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus. Kegiatan rutin mingguan ini menyoroti pentingnya membangun integritas mahasiswa dari hal-hal mendasar yang kerap dianggap sepele. Hadir sebagai narasumber Dr. Wijaya MSI dan Dr. Yaswadi MAG yang mengangkat tema integrasi pendidikan anti korupsi di berbagai disiplin ilmu dan integritas mahasiswa. Membangun budaya anti korupsi dari kampus untuk Indonesia yang dihadiri Sivitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang. Dalam pemaparannya, Wijaya menegaskan bahwa korupsi tidak hanya berbentuk penyalahgunaan uang negara, tetapi juga berakar dari perilaku kecil yang mencerminkan lemahnya integritas. Fenomena seperti titip absen hingga ketergantungan pada AI tanpa adanya pemahaman merupakan bentuk degradasi integritas akademik. Hal ini akan menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi dengan skala yang lebih besar. Ya, kita lihat ya sekarang ini korupsi-korupsi kecil yang mereka sering titip sen ya. Kemudian ketika membuat karya ilmiah, ya mereka menggunakan ChatGPT, menggunakan AI. Nah sehingga ini yang mendegradasi kecerdasan kognitif mereka. Nah jadi di sini apalagi kalau pas ujian kalau HP-nya memang tidak semua mahasiswa, tapi kalau HP-nya diberikan maka sebentar aja selesai. Ia menambahkan bahwa pendekatan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui aspek kognitif, melainkan harus menyentuh dimensi spiritual. Sementara itu, Yaswardi menekankan bahwa pendidikan anti korupsi seharusnya tidak berdiri sebagai mata kuliah tersendiri, melainkan terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran sebagai hidden curriculum. Saya menerapkan sekarang ketika melakukan perkuliahan memanfaatkan semua sumber terpilih, ChatGPT, AI, Google, dan seterusnya. Tetapi kemudian dalam konteks pendidikan, ketika melakukan evaluasi UAS atau UTS, mereka tidak boleh lagi membuka. Yang disebut ilmu itu apa yang ada di kepala Anda, bukan yang ada di AI, bukan ada yang di ChatGPT, dan seterusnya. Dan perlu Anda ingat bahwa AI dan ChatGPT itu hanyalah piranti, hanya device, hanya tool, hanya sebagai alat. Tetapi itu bukan ilmu. Yang ilmu itu yang melekat di kepala kita. Itu Pak sebut tadi, al ilmu fisudur la fisudur. Nah, jadi bagaimana kemudian menjadikan ya mereka harus belajar, harus menyimpan data di kepala mereka. Namanya kognitif dalam konteks pendidikan. Yang akhirnya dari kognitif itu akan melahirkan afektif dan kemudian bermuara kepada psikomotorik. Mahasiswa harus menyadari bahwa segala bentuk kecurangan akademik termasuk plagiarisme adalah bagian dari korupsi. Pemanfaatan teknologi seperti AI seharusnya menjadi alat bantu, bukan menjadi jalan pintas. Ia juga mengingatkan bahwa kemudahan akses informasi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral agar tidak melahirkan generasi yang cerdas secara teknis tetapi lemah dalam integritas. Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah, Profesor Dr. Hamidah MAG turut menambahkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, pembiasaan nilai kejujuran sejak dini menjadi kunci dalam membentuk karakter yang kuat, baik di lingkungan akademik maupun di kehidupan sosial. Sebenarnya kita lebih kepada memberikan contoh ya, kita memberikan contoh bagaimana supaya kita sedapat mungkin untuk tidak melakukan korupsi dengan kita memberikan contoh. Seperti saya contohkan tadi, saya berkali-kali ditanya sama teman bagaimana kok anak ibu bisa menjadi anak saya menurut tidak sukses dalam studi dan sebagainya. Saya bilang pertama, kasih dia makan makanan yang halal. Yang kedua, kasih dia makanan-makanan yang bergizi, itu aja. Kalau untuk pertumbuhan otaknya kan harus ada protein yang cukup, gizi yang cukup, dan juga makanan yang halal. Kenapa? Karena kalau kita kasih makanan yang haram, saya gambarkan itu akan berpengaruh terhadap perangainya. Dia menjadi emosian, dia menjadi berperilaku tidak baik. Itu pasti ada itu. Pasti muncul itu perilaku-perilaku yang tidak baik karena dia makan makanan yang tidak baik.
Melalui kajian Reboan ini, UIN Raden Fatah Palembang menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas sebagai benteng utama dalam melawan praktik korupsi di masa depan. Baik pemirsa, berakhirnya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus program Suara Metropolitan, berita akurat dan terpercaya. Fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Bersama saya Fitri Novitasari dan seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.